Ada terakhir pembicara Direktur Ketua SCI ya, Profesor, kemudian juga Pak Kadis, kemudian ada Dekan Kelautan dan Perikanan, kemudian ada di sini Pak Sainong ya. Pak Sainong ini saya sering sekali Zoom sejak masih di Pangkep sampai ke Jakarta, saya selalu berinteraksi dengan Pak Sainong. Ada Prof. Taruna, kemudian ada juga Prof. Yusri ya, nanti yang jadi pemateri. Dan yang saya hormati sahabat kami di pusat, Pak Fernando. Terima kasih Pak Fernando sudah bersedia hadir mewakili Pak Dirjen. Beberapa tadi catatan sudah disampaikan. Tadi saya di WA oleh Prof. Rizal, bagaimana kalau terakhir saja barangkali ada hal-hal yang bisa diramu sehingga nanti bisa ada keluar rekomendasi ya, barangkali sebagai sebuah aksi kolaborasi. Bapak Ibu, saya sehari-hari di Kemenko Pangan, dulu di Kemenko Maritim dan Investasi, tapi nama deputinya tetap sama kami di Deputi Sumber Daya Maritim. Nah, tadi disampaikan sudah banyak ya, mulai dari KKP, kemudian provinsi, dan dari segi praktisi ataupun akademisi, persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Kita naik sedikit lagi lebih makro ya, slide berikutnya, terkait dengan ketahanan pangan. Ya, kita memang kalau di RPJM kita kan ada ketahanan pangan dan Astacita ya, kita ada pendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Di mana-mana Pak Presiden bercerita tentang swasembada pangan, Pak Menteri Menko Pangan juga, lalu kemudian menteri-menteri yang terkait dengan pangan, pertanian, Menteri Perikanan, Kelautan, dan seterusnya itu selalu bercerita tentang swasembada pangan. Kemudian juga ada energi dan seterusnya. Arah kebijakannya terkait dengan swasembada pangan, kalau kita breakdown ya, khususnya kita di perikanan ini ada pengembangan pangan okatik atau sering diistilahkan blue food. Nah, kemudian juga bagaimana kelembagaan yang akan didorong, kelembagaan yang sudah ada perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang terkait dengan pangan, termasuk juga tata kelola dan seterusnya. Nah, kalau terkait dengan swasembada pangan dan ataupun ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan seterusnya, ada memang target-target pertumbuhan ekonomi terkait di sana. Kemudian juga strateginya tadi Pak Ketua SCI sudah menyampaikan terkait dengan deregulasi. Berkali-kali juga Presiden menyampaikan perlunya deregulasi, termasuk praktek-praktek yang ada di Kementerian Teknis sudah harusnya mulai dilakukan penyederhanaan. Kemudian tentu saja semuanya dalam kerangka peningkatan produktivitas pertanian ataupun perikanan menuju swasembada pangan. Kemudian tadi Pak Nando mengatakan ada ekonomi biru yang dikawal oleh KKP dengan komoditi unggulan, khusus di budidaya ada 5 komoditi unggulan tadi. Salah satunya adalah udang. Memang udang ini jadi primadona kan. Nah, di berikutnya terkait dengan ketahanan pangan dan quick win pemerintah. Di situ ada mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Selalu dibilang pertanian, makanya kadang kita gemas juga Pak, ini pertanian terus, mana perikanannya. Jadi ya kita membahasakan pertanian perikanan lah sebagai lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Itu beberapa quick win pemerintah, sehingga lahirlah beberapa inisiatif Pak ya, Koperasi Merah Putih, Koperasi Nelayan, dan kemudian beberapa inisiatif di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikutnya tadi disampaikan ya di next slide ya, oke. Belum ya. Berikutnya ya, tadi mulai dari Pak Nando, Pak Tamsil sudah menyampaikan terkait dengan kenapa udang. Memang kalau produksi perikanan saat ini ya, perikanan budidaya memang sudah hampir sama dengan perikanan tangkap, bahkan cenderung nanti akan semakin naik. Lalu kemudian udang adalah yang ketiga, kemudian nilai ekspor kita 30%-nya tadi adalah udang. Nah, menarik tadi pertanyaan Pak Rizal, kenapa
kita produksinya volumenya tinggi, tapi ternyata di ininya kurang. Nah, kami di Kemenko Maritim dulu mencoba mendorong ada namanya PDB Maritim di sebelah kiri ya, di kolom sebelah kiri. Di PDB Maritim itu yang paling unggul memang saat ini adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya di sini 29,1%, perikanan tangkap hampir sama. Nah, kita tinggi di situ, tapi di sektor yang lain yang terkait dengan kemaritiman masih sangat rendah, transportasi dan seterusnya. Tapi kita fokus di perikanan saat ini. Nah, kenapa kita produksinya tinggi tapi ternyata nilai ekonominya rendah? Tadi saya sampaikan bahwa ada value added dan seterusnya. Nah, ternyata kalau ke bawah kan Bapak Ibu bisa lihat di industri pengolahan. Di industri pengolahan di PDB Maritim itu baru 4,13%. Itu bisa menjawab bahwa ternyata kita di sisi pengolahannya rendah. Nah, di Sulawesi Selatan ini seperti apa? Ada kima, ada dan seterusnya. Harusnya bisa mendorong ke arah sana. Lanjut, terkait dengan hal itu, di RPJM target kita sampai 2009 ini sudah ditetapkan di KKP 1,6 juta ton. Dulu sempat ya 2020-2024 kita mendorong Pokja Udang 2 juta ton. Pak Taruna sempat ikut ya barangkali. Saya tahu sejarahnya, saya jadi saksi dan seterusnya kenapa 2 juta ton, tapi oke, selesai 2024 dan target di RPJM ini adalah 1,6 juta ton. Nah, seperti apa nanti kita mengakselerasi target-target ini, lalu kemudian target ekspornya seperti apa, naik 60% tadi. Jadi memang tantangannya besar. Lalu kemudian di mana udang selain rumput laut ya udang memang paling tinggi 2,7 triliun rupiah targetnya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana effort yang harus dicapai menuju ke arah target-target yang ada di dokumen ini. Nantinya tadi persoalan sedemikian rupa ya banyak, sehingga nanti bagaimana cara mengakselerasinya untuk mencapai target. Tadi sedikit berikutnya sedikit masalah yang disampaikan ya. Ada tata ruang, kami berputar terkait dengan itu sampai rakor Menko Dipikir Pak Luhut berkali-kali bagaimana tata ruang ini bisa selesai. Kemudian ini terkait dengan ketidaksosialisasi. Jadi termasuk di Sulsel Bapak Ibu, Sulsel itu termasuk daerah yang sangat banyak lokasinya itu tidak sesuai dengan tata ruangnya, kemudian tidak ada zonasinya dan seterusnya. Barangkali bisa dicek nanti seperti apa, termasuk yang di KKP Jawa Barat terkait Pantura Jabar itu adalah kawasan lindung semuanya. Sudah puluhan tahun ada tambak di sana, tapi kawasan lindung tapi dibiarkan sedemikian rupa karena ada PNBP misalnya ke kehutanan sehingga dipelihara. Kasus ini banyak, Kalimantan dan seterusnya. Data dari DJPD waktu itu Pak Dirjen langsung mengatakan ada pemetaan terkait dengan kesesuaian zonasi didapatkan memang bahwa masih ada 41% yang tidak sesuai. Nah, kemudian terkait dengan NIB, karena rezim saat ini adalah rezim perizinan berusaha, NIB yang ada di para tetangga kita yang tradisional itu baru sekitar 16% dari kita 39.000 yang terdaftar di Kusika, dan yang baru hanya sekitar 6.000 orang. Bisa dibayangkan kalau ditegakkan aturan semuanya kena sebenarnya kita. Ini persoalan sebenarnya Pak. Jadi ada sangat banyak persoalan. Saya melihat data ya yang penegakan hukum, termasuk salah satu yang disampaikan tadi oleh Prof. Ketua SCI ya, bahwa Jepara kami jawab. Tapi di sini Pak, Bapak Ibu di kabupaten-kabupaten ada banyak yang sudah dilaporkan dari kegiatan tambang. Ada 49 laporan yang masuk ke Gakum, dan itu kita kemarin lihat semua. Ada banyak, saya tidak perlu sebut di Sulawesi Selatan ini. Jadi persoalan tata ruang, persoalan ada yang termasuk pencemaran Pak. Saya sepertinya sudah kirim ke SCI, tapi tidak tahu. Tadi itu on the record ya, bahwa ada banyak masalah di
ditambak ini kalau mau. Nah itu barangkali. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan antibiotik ya, AMR, antimikrobial residu, itu juga sudah 2 kali rapat terkait dengan masalah ini. Tentu saja di KKP ada di sektor yang berikutnya. Terakhir di slide saya beberapa yang tadi sebagian sudah disebut bahwa kita fungsi Kementerian Koordinator itu kan koordinasi sinkronisasi pengendalian isu-isu yang terkait dengan pengembangan perikanan budidaya. Ada banyak isu perikanan ini, sangat banyak Bapak Ibu. Baru satu komoditi rambut saya sudah hampir itu satu komoditi udang, belum rumput laut, ampun luar biasa. Ternyata isu perikanan budidaya luar biasa banyaknya. Dan iya, kemana semua ini alumni perikanan? Ya itu jadi tantangan ya, luar biasa banyak persoalan di sana. Nah, beberapa yang menjadi regulasi atau kebijakan, ya ada kebijakan pupuk subsidi, ini juga kami koordinasikan, ada perpresnya, lalu kemudian juga perizinan KBRI. Nah ini menarik nih Pak Nando, KBRI 36002 terkait dengan ALSE di perka ininya sudah dikecualikan, tapi di KKP ngotot bahwa harus ALSE. Nah itu yang menjadi persoalan. Bagaimana nanti di Waingapu, bagaimana nanti di Rebit Pantura Jawa, itu semuanya pakai ALSE. Jadi mohon barangkali surat saya dan deputi ke KKP sudah banyak terkait dengan itu, hasil rapat koordinasi. Kemudian perizinan dan seterusnya, penguatan AMR, mungkin Pak kita akan kami berpikiran dengan, karena sekarang ya efisiensi ya sangat susah kita dapat anggaran, perjalanan dinas pun sangat terbatas. Kami berencana dengan Fleming Fund, Bapak Ibu mungkin tahu. Nanti Pak Ketua SC juga kan sering dengan Fleming Fund-nya. Nanti barangkali kita ramu sama-sama, karena di draft perpres terkait dengan AMR itu sudah dicantumkan Kemenko PMK dengan Kemenko Pangan sebagai leadingnya. Nah kami terkait dengan kegiatan budidaya bagi mencoba, karena isu-isu tadi itu AMR dan seterusnya, apakah mau dikoordinasikan di Kemenko Pangan mengundang sektor lain. Kemudian ini pakan alternatif ya, di KKP ada terkait dengan program low carbon feed yang BSF Magot, itu kita bisa dorong ya, bersama ada inisiatif pemerintah terkait dengan DMG dan seterusnya. Kalau kita bisa dorong sama-sama sebagai pakan alternatif. Kemudian infrastruktur tanggung jawab kami di terkait dengan tadi di Pindrang, saya ingat 2021 ada 6 muara yang dikerok ya. Nah saya tidak tahu sekarang mungkin sudah tertutup lagi Pak. Barangkali ya tertutup lagi, itu masalahnya. Jadi sangat sulit Pak. Nah kemudian Rebit Pantura tadi disampaikan, kami sebagai salah satu yang mensupport KKP di PSN. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu kita sering berdiskusi 5 tahun yang lalu, kenapa ada PSN pariwisata, kenapa ada PSN industri, kenapa perikanan tidak punya PSN. Ini kejadian Pak, ada PSN. Jadi itulah kita sebenarnya was-was juga. Ini mau bisa jalan nggak tidak ini PSN, Waingapu. Sedangkan yang maaf Pak Nando ya, kita ini saja open. Sedangkan yang di Kebumen saat ini tanda kutip ada persoalan yang harus segera diselesaikan. Bagaimana yang Waingapu, bagaimana yang Rebit Pantura? Kita was-was juga ini, tapi sudah kejadian, mau tidak mau harus didukung ya, karena sudah ada Permenko ekonominya, sehingga tapi mungkin nanti di pengelolaannya seperti apa, karena jangan sampai semuanya pemodal sehingga tidak ada masyarakat. Dulu kami di Marves membagi 2. Ada skema yang dilakukan oleh pengusaha yang punya uang dengan metode kincir, metode intensif, semi intensif, tapi ada yang disewakan kepada yang mau budidaya tadi tradisional ataupun tradisional plus. Nah seperti apa ininya. Jadi itu beberapa informasi yang barangkali bisa disampaikan. Nah nextnya seperti apa? Saya pikir ini besarkan inisiatif besar pemerintah kan ada ya, ada Koperasi Merah Putih, ada kemudian MBG. Nah bagaimana target misalnya dari pemasaran keluar yang ada masalah, bagaimana misalnya
udang ini kita bisa sambungkan. Saya yakin ya kalau udang banyak yang suka, tapi kalau misalnya ikan-ikan yang lain barangkali masih perlu diolah. Tapi kalau udang sepertinya tidak terlalu ini susah untuk masuk ke skema MWG. Lalu kemudian ini sedang kita sambungkan ya, di KKP sendiri ada mendorong untuk Perpres makan udang ya, makan ikan, gemar makan ikan, sehingga nanti minimal 2 kali dalam 1 minggu ada menu ikan di MBG. Itu sangat potensial mengambil produk-produk perikanan budidaya. Lalu kemudian juga koperasi merah putih. Tadi sampaikan ada bioflok yang diberikan kepada koperasi sehingga itu bisa. Nah, di sanalah sepertinya teman-teman yang di kampus ataupun dari yang sudah sarjana barangkali yang mau berkontribusi, silakan masuk ke dalam anggota koperasi, terlibat di dalamnya dan seterusnya. Saya pikir itu satu kesempatan yang bisa saja kita dorong. Nah, lalu kemudian sebenarnya kan terkait dengan pengembangan kawasan yang tadi Prof. Taruna menyampaikan, sebenarnya terkait dengan pengembangan kawasan ini kan katanya tidak ada ahli penyakit, semuanya bisa by system ya, bisa didorong. Nah sekarang memang masalahnya kan dulu di KKP itu saya ingat Sulawesi Selatan dulu itu mau didorong klaster 1000 hektar di Takalar, tapi tidak ada Pak yang mau menyerahkan lahannya untuk dibangun layout. Pak Nando barangkali waktu itu masih pejabat bupati, itu tidak ada masyarakat di Takalar yang mau menyerahkan lahannya untuk dibikin layoutnya, sudah ada DED-nya mau dibikin, yang menyerahkan tanahnya sejengkal untuk lewati irigasi. Itu persoalan sama di tempat lain, di Kalimantan juga dan seterusnya. Itu tantangan kalau kita mau bikin klaster. Nah tapi kan nanti kita mencari terobosannya, challenge-nya ini bisa nggak kita misalnya tadi dengan beberapa best practice dari misalnya NGO itu bisa menjadi solusi. Kalau misalnya harapannya pemerintah mau misalnya kan tadi ada klaster tradisional yang ingin kita bangun sama-sama, pemerintah mendorong untuk irigasinya, tapi harus ada juga masyarakatnya. Barangkali jangan dulu 1000, mungkin 100-200 hektar dulu. Nah saya kemarin diskusi dengan Atina yang di Pindrang itu Pak, kawasannya 1000 hektar, potensi ekonominya saja dari 1000 hektar itu di satu titik di Atina itu 71 sampai 72 miliar per tahun. Itu tidak pernah terekspos di Bapeda ataupun di kementerian betapa nilai ekonomi dari satu kawasan usaha tambak, sehingga ini kan anak tiri terus ini Pak, ini perikanan di pusat. Pertanian dapat program ini apa namanya irigasi, perikanan tidak. Makanya mungkin kami nanti akan memfasilitasi untuk, karena ternyata ada persyaratan sendiri yang harus diinikan oleh dinas-dinas di daerah. Nah, bagaimana ini bisa disampaikan ke pusat, ke PU misalnya, bahwa potensi ekonomi dari 1000 hektar kawasan tambak tradisional itu hampir 100 miliar per tahun. Itu kalau bisa didorong kan, ini asumsi dasar barangkali jauh lebih tinggi dari itu, sehingga kita bisa barangkali modelingnya ke sana nanti seperti apa. Lalu kemudian tadi Bapak Ibu, kur pertanian tadi jauh 1 triliun kur pertanian itu 10 triliun kur pertanian itu 1 triliun kur perikanan, jauh sekali jomplang sampai dibahas di DPR. Jadi saya pikir nanti ke depan barangkali kalau mau ya, karena kebetulan semuanya sudah kumpul, kami bisa barangkali fasilitasi Pokja, karena visi kami ya di Kementerian Pokja Tata Kelola Udang ataupun Pokja apa namanya ya,